Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Faras, NIM 19089059. Di sini saya akan mempresentasikan PPT mengenai kebugaran jasmani. Tujuan saya mempresentasikan PPT ini adalah untuk melengkapi ujian tengah semester mata kuliah seminar. Baik, yang pertama itu tentang pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan ringan dan mudah tanpa merasakan kelelahan yang berarti, serta masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain. Makin tinggi tingkat kebugaran jasmani seseorang, makin bagus pula kemampuan kerja fisiknya. Kebugaran jasmani adalah kunci kesehatan dan ketahanan tubuh yang sebenarnya. Pengertian kebugaran jasmani menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Sadoso Sumarjono. Menurut Sadoso Sumarjono, kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan tugas sehari-hari dengan mudah tanpa lelah yang berlebihan, serta masih mempunyai sisa atau cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggang untuk keperluan mendadak. Yang kedua yaitu Joko Pekik Irianto. Menurut Joko Pekik Irianto, kebugaran jasmani adalah kemampuan dari manusia dalam melakukan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari dan masih tetap memiliki tenaga cadangan untuk melakukan kegiatan tambahan. Yang ketiga yaitu Muhammad Sajoto. Menurut Muhammad Sajoto, kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas sehari-hari dengan tanpa mengalami kelelahan yang berarti, dengan mengeluarkan energi yang cukup besar guna memenuhi kebutuhan geraknya dan menikmati waktu luang, serta untuk memenuhi kebutuhan darurat bila sewaktu-waktu diperlukan. Yang keempat yaitu menurut Rusli Lutan. Menurut Rusli Lutan, kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang dalam menyelesaikan segala bentuk kegiatan fisik dalam sehari-hari yang membutuhkan tiga unsur inti. Tiga unsur inti tersebut yang pertama itu daya tahan, kedua fleksibilitas, dan ketiga kekuatan. Selanjutnya kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan. Baik, yang pertama yaitu daya tahan jantung dan paru-paru. Daya tahan jantung paru adalah kemampuan jantung, paru, dan pembuluh darah untuk berfungsi secara optimal pada waktu kerja dalam mengambil O2 secara maksimal dan menyalurkannya ke seluruh tubuh, terutama jaringan aktif, sehingga dapat digunakan untuk proses metabolisme tubuh. Daya tahan jantung paru adalah kapasitas sistem jantung, paru, dan pembuluh darah untuk berfungsi secara optimal saat melakukan aktivitas sehari-hari dalam waktu yang cukup lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Yang kedua yaitu kekuatan otot. Kekuatan otot adalah kontraksi maksimal yang dihasilkan otot untuk membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan. Kekuatan otot laki-laki kurang lebih 25% lebih besar dari wanita. Yang ketiga yaitu daya tahan otot. Daya tahan otot merupakan kemampuan untuk kontraksi submaksimal secara berulang untuk berkontraksi terus-menerus dalam satu waktu tertentu. Yang keempat yaitu fleksibilitas otot. Fleksibilitas otot adalah luas bidang gerak yang maksimal pada persendian tanpa dipengaruhi oleh suatu paksaan atau tekanan. Yang kelima yaitu komposisi tubuh. Komposisi tubuh dapat diartikan sebagai berat tubuh ideal atau persentase antara berat tubuh tanpa lemak dan dengan lemak. Baik, selanjutnya yaitu cara meningkatkan kebugaran jasmani. Yang pertama, berolahraga secara rutin. Yang kedua, menjaga berat badan ideal. Yang ketiga, mengonsumsi buah dan sayur. Yang keempat, minum cukup air. Yang kelima, hindari rokok dan alkohol. Dan yang terakhir itu tidur yang cukup. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.